Welcome back to my channel. Tentunya di video kali ini saya akan menelusuri, bahkan pun kita akan mempelajari ataupun membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Jepang menduduki Indonesia itu bermula ketika pada Perang Dunia Kedua, di mana Jepang waktu itu membom akan pangkalan laut Amerika yang ada di Pearl Harbor, Amerika pada waktu itu. Nah, ketika mereka berhasil menyerang pangkalan laut Amerika yang disebut dengan Pearl Harbor itu, mereka berupaya melebarkan akan ekspansinya atau memperluas akan daerahnya. Jadi sampailah kepada daerah yang disebut dengan daerah Asia Timur Raya. Nah, salah satunya adalah daerah yang ada di Indonesia. Nah, ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka masuk melalui daerah Tarakan, yaitu Tarakan yang ada di Kalimantan. Kemudian dari Tarakan mereka berhasil mengusir atau membakar itu pabrik-pabrik yang pada waktu itu ditempati oleh Belanda, gula-gula bahkan pun peralatan-peralatan di pabrik tersebut. Lalu Jepang membakarnya dan Jepang berhasil menguasai daerah Kalimantan pada waktu itu. Kemudian dari bulan Januari, kemudian dari bulan Februari atau masuk pada bulan Februari, Jepang kemudian berupaya masuk dari Tarakan kemudian ke Sulawesi, bahkan dia langsung ke Pulau Jawa. Di mana mereka itu berupaya dengan demikian untuk menguasai daerah yang ada di Jawa, bahkan di daerah Sumatera. Sehingga apa yang terjadi? Tidak berlangsung lama, kurang lebih sekitar atau sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Maret, Jepang berhasil menduduki sepenuhnya daerah Indonesia. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Jepang begitu cepat sekali menduduki daerah Indonesia? Sementara mereka datang dari Indonesia dari bulan Januari, bulan Februari, bahkan di bulan Maret mereka sudah berhasil menguasai Indonesia. Itu karena peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Jepang memang begitu kuat. Karena mereka terinspirasi dari semangat Haku Ichiyo, bahwa mereka ingin mempersatukan seluruh keluarga umat manusia. Di mana ditandai dengan adanya restorasi yang pernah terjadi di Jepang pada waktu itu. Nah, setelah mereka menduduki Indonesia, lalu mereka mulai menerapkan akan politik mereka. Awalnya Jepang itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pun Jepang itu diklaim oleh Indonesia adalah saudara tua dari Indonesia. Sehingga masyarakat melambai-lambaikan tangan dengan mengucapkan bansai, bansai, bansai. Tetapi apa yang terjadi? Di mana ketika itu sebelumnya memang Jepang ingin berupaya untuk bahwa ingin memajukan daerah yang ada di Indonesia, industri yang ada di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata itu daerah-daerah yang ada di Indonesia itu hanya diperalat oleh Jepang. Nah, Jepang memperalatnya dengan cara apa? Mereka memperalatnya dengan maksud dan tujuan adalah memajukan Indonesia. Tetapi justru negara Indonesia ini yang diduduki oleh Jepang itu akan dijadikan aktivitas kegiatan industri peralatan perang oleh Jepang di Indonesia. Nah, kemudian itu Jepang juga berupaya untuk membentuk gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Nah, selain gerakan 3A tersebut, mereka berupaya untuk membentuk organisasi-organisasi, entah itu organisasi militer, non-militer, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kita tahu bersama ada banyak organisasi-organisasi yang mereka bentuk. Ada organisasi seperti Putera, kemudian ada organisasi Barisan Pelopor, ada Keibodan, ada Fujinkai, ada Jawa Hokokai, kemudian ada PETA, ada Heiho. Nah, itu semua adalah organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Di mana Jepang melibatkan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Sebut saja Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara dan Mas Mansur.
Mereka memanfaatkan Jepang, memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Sementara ada tokoh-tokoh yang justru tidak setuju dengan Jepang, di mana mereka bergerak melalui gerakan bawah tanah. Sementara tokoh-tokoh yang disebutkan tadi justru lebih kooperatif dengan Jepang atau mau bekerja sama dengan Jepang, namun maksud dan tujuannya adalah agar supaya mau memerdekakan atau memproklamasikan, secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Jepang berupaya untuk menanamkan akan sistem pemerintahnya di Indonesia, mulai dari sistem pendidikan, politik, ya. Lagu Kimigayo itu dikibarkan, bendera Hinomaru itu dikibarkan. Jadi itu untuk pendudukan Jepang di Indonesia, sehingga mereka mampu bertahan dari tahun 1942 sampai di tahun 1945. Oke, jadi itu untuk video saya kali ini tentang dampak pendudukan Jepang, di mana pada intinya adalah Jepang mau menerapkan akan sistem pemerintahannya di Indonesia. Akan tetapi ada gerakan-gerakan dari tokoh-tokoh yang berupaya untuk memerdekakan Indonesia, yaitu tokoh yang dikenal dengan 4 serangkai dan tokoh gerakan bawah tanah. Maksud dan tujuannya adalah untuk supaya Indonesia terbebas dari Jepang. Oke, itu dulu untuk video kali ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nantikan video-video selanjutnya di channel saya. Oke, jangan lupa di subscribe ya untuk channel saya.